Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir. Sahabat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik bin Anas mengatakan kepada kita, inna hadil ummah la tasluh. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah beres urusannya. Umat ini tidak akan pernah lempeng urusannya. Umat ini tidak akan pernah benar urusannya. Illa bima saluha bi awwaluha, kecuali umat ini meniru, menjiplak, memfotokopi, mempaste umat-umat terdahulu. Kenapa beliau katakan seperti ini? Perjalanan sejarah panjang, perjuangan umat Islam khususnya, Allah sudah putar antara kejayaan dan kemenangan. Di surat Ali Imran ayat 140 Allah katakan kepada kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah kami putar kejayaan dan kekalahan agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ benar-benar orang yang beriman dan Allah berikan kepada orang yang syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah enggak suka kepada orang yang zalim. Perjalanan ini membawa kepada umat Islam kejayaan pernah. Kemudian juga pernah umat Islam kejayaan itu diruntuhkan. Maka melihat semua ini, Imam Malik bin Anas mencoba melihat flashback ke belakang, bahwa umat ini harus kembali kepada umat terdahulu yang telah Allah berikan kejayaan. Siapa sebetulnya umat itu? Allahu Akbar. Ternyata beliau mensiti surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor alladzina tabi'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Jadi yang dimaksud umat yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita harus mencontoh mereka, kita harus menjiplak kurikulum mereka, yaitu siapa yang dikatakan di ayat ini, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Allahu Akbar. Ternyata kembali ke back to nature kita adalah yaitu contoh, karakteristik, style gaya hidup dua kelompok manusia yang pernah Rasul mentarbiah mereka semua. Siapa dia? Muhajirin dan Ansor. Yang orang-orang setelah itu mengikuti jejak kebaikannya. Radhiyallahu anhum. Allah redho kepada Muhajirin dan Ansor dengan kurikulum yang mereka pakai. Allah meredoi SOP yang mereka lakukan. Bahkan Allah meredoi gaya style hidup mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka reward Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Allahu Akbar. Allah siapkan surga buat mereka semua yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang nyata, inilah kemenangan yang mutlak. Jadi dari sini ternyata Imam Malik bin Anas mengatakan inilah contoh prototipe Muhajirin Ansor harus dijiplak, dicontoh lagi oleh umat-umat sekarang. Kenapa? Di era sekarang, Allahu Akbar, kita tidak menafikan kebaikan para pemimpin kita. Masya Allah, Bung Karno punya investasi kebaikan. Terus ke bawah lagi, apalagi Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, terus sampai sekarang itu Jokowi. Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, di antara kebaikan mereka, kita tidak bisa menafikan ada kebaikan mereka lakukan. Kenapa? Karena berat memimpin negara itu. Nggak usah memimpin negara, coba. Kalau saya balikan, lempar kepada antum semua, para santri yang dirahmati Allah SWT, mimpin keluarga aja, gimana rasanya? Yang punya karakter yang berbeda antara suami dengan istri, anak pun begitu. Kalau tidak nyetel, kalau tidak sejalan, yang ada berantakan. Apalagi negara yang besar seperti ini. Ya. Negara yang karakteristiknya berbeda-beda, suku-sukunya, ya, bahasanya berbeda, karakteristiknya berbeda, sukunya berbeda, ya, rasnya berbeda, tapi menyatu dalam ukhuwah Islamiyah, NKRI. Maka melihat keadaan sekarang secara global, Masya Allah, bagaimana Islam termarginalisasi, terpinggirkan Islam.
Tidak bisa kita bayangkan, mohon maaf, dulu ketika kita dijajah oleh Belanda, itu jumlah Belanda hanya 6 juta, kita 60 juta. Tapi kenapa kita kalah? Sekarang kita hampir 90%, tapi kita dikuasai oleh 10%. Kenapa bisa begitu? Maka pantaslah kalau Imam Malik bin Anas mengatakan, yuk kita contoh lagi generasi yang dulu. Ya, ila bima suluhabi awaluha. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih gaya style hidup mereka, yang tentunya kurikulum mereka dicontohkan Rasulullah SAW sebagai pentarbiyah para sahabatnya. Imam Al-Auza'i mengatakan khamsun kana alaina ashabu Muhammad SAW. Ada 5 karakteristik, ada 5 kurikulum yang dilakukan sahabat Rasul yang tentunya setelah mendapat tarbiyah dari Rasulullah SAW kepada sahabat kaum Ansar Muhajirin. Beliau katakan yang pertama adalah yaitu luzumul jamaah. Allahu Akbar. Menjaga kekompakan berjamaah, menjaga kekuatan ukhuwah Islamiyah tanpa batas. Nggak melihat pangkat, nggak melihat kedudukan, nggak melihat ras, isar mereka lakukan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka melakukan yaitu mendahului saudara dibandingkan diri sendiri walaupun dia sangat butuh ketika itu. Ya. Berjamaah secara fardiyah, berjamaah secara global. Ini harus kita raut. Dan sejarah panjang bagaimana Muhajirin dan Ansor ketika itu, Masya Allah. Banyak cerita bagaimana Muhajirin dan Ansor ketika itu. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, kaum Ansor menyambut, ya Abdurrahman bin Auf, apakah sudah nikah? Kalau kau belum nikah, aku siap ceraikan istriku satu dan pilih yang paling cantik. Subhanallah. Berani kita bicara seperti itu? Tidak ada yang berani. Kenapa mereka bicara seperti itu? Kekuatan iman, kekuatan luzumul jamaah untuk kompak dalam Islam agar Islam ini jaya sampai sedemikian. Ya Abdurrahman bin Auf, apa kau sudah bekerja? Kalau tidak bekerja, aku punya 3 toko. Kau ambil satu yang paling hebat toko itu. Tapi subhanallah, karakteristik orang-orang Mekah bukan peminta-minta sebagaimana kita semua. Karakter yang dibangun oleh Rasul kepada sahabat ini karakter yang bekerja keras, yang punya prinsip, yaitu memberikan kebaikan kemaslahatan kepada semua umat ketika itu. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, arini aina suq, tunjukkan padaku di mana pasar. Dibangun lagi ekonomi di situ, jaya lagi Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kita, ya, karena dasar kekompakan kita bukan dasarnya Islam dan tanda kutip, bukan ingin menjayakan Islam. Akhirnya apa? Punya kepentingan pribadi ketika kita berjamaah. Ada maksud tujuan tertentu ketika itu. Kalau sahabat Rasul, Muhajirin Ansor tidak punya kepentingan. Cuma satu kepentingan itu, li'ilai kalimatillah, menegakkan agama Allah. Kepentingan satu hanya untuk Islam itu toh, makanya jaya. Makanya Allah puji di surat At-Taubah ayat 100 yang kami bacakan tadi, ya kan? Dan subhanallah, cerita itu begitu banyak ya yang menggugah kita untuk bersama-sama. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Anda punya grup WA yang begitu banyak. Coba lihat, perhatikan grup WA yang Anda. Dari sekian WA, di RT, di RW, mungkin di kantor atau di tempat yang lainnya. Adakah yang keluar dari grup? Pasti ada kan? Kenapa keluar? Ada yang tahu? Kenapa? Karena mereka keluar tidak bisa membaca karakteristik di grup itu sendiri. Tersinggung. Ya, dikucilkan. Ya. Saya pernah, Masya Allah, di grup RT itu, ya, namanya grup RT, orangnya majemuk kan, dari level yang paling terbawah ketika itu. Malam Jumat, ini kejadian benar. Ya, dia share pada Isya, yaitu suatu gambar, yang ketika itu saya pikir ini gambarnya bagus. Maka saya panggil istri saya, sayang, Dinda, yuk kita lihat gambar bagus kayak ini malam Jumat. Pas saya buka itu, Masya Allah, apa yang terjadi? Pas terbuka, ya, ternyata bukan gambar yang bagus, tapi gambar setan atau gambar pocong ketika itu. Ketika terbuka itu, istri saya kaget, Allahu Akbar, kok malam Jumat kirim gambar yang serem gitu ya. Namanya orang kampung, ya. Akhirnya apa? Di grup itu ada yang keluar satu seperti itu. Maka Pak Ete menjawab, Mas, mohon maaf, jangan share yang tidak baik di malam Jumat ini. Ya. Ini saja yang kecil aja, ya, bisa keluar dari grup, bisa mengeluarkan jemaah. Apalagi mohon maaf terkait dengan ideologi kita, keyakinan kita, berjamaah kita, baik ormas yang satu dengan ormas yang lain, kalau tidak kompak dengan dasar al-isar, al-ukhuwah Islamiyah, kita tidak bisa bayangkan perpecahan akan terjadi di mana-mana. Dan fakta melihat bagaimana di dunia ini,
karena asbab kepentingan dunia. Hanya kekuatan itu lentur dan luntur dengan kepentingan dunia. Kelompok yang sudah kuat selama hanya lentur dan luntur, bubar begitu saja. Tidak dengan para sahabat Rasul. Ya, kenapa? Tadi saya katakan tujuannya kenapa? Li'ilai kalimatillah, kepentingan untuk Islam. Lain itu tidak. Allahu Akbar. Hadirin sahabat santri, kita pernah melihat bagaimana ketika Nabi menceritakan dalam berjamaah fardiyah, ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Beliau tidak terkenal, tapi subhanallah, untuk konsistensi luzumul jamaah, menjaga kekompakan berjamaah, tidak pernah lepas sholat subuhnya di Masjid Nabawi, selalu berjalan bersama Rasul. Ya, menjaga untuk bisa berjamaah kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul menunggu beliau. Kebiasaan beliau adalah beliau selalu duduk di depan dan itu di pojok. Jadi sahabat yang tahu itu makomnya Sya'ban, jangan ditempati. Dan unik, beliau selalu ngambil di pojok, di saf pertama. Ya, kalau saf pertama berarti kita paham siapa yang, berarti dia sudah jalan duluan, ya kan? Kalau kita di saf belakang, apalagi di bawah beduk, berarti kita datangnya telat. Tapi Sya'ban subhanallah di saf pertama di pojok. Dia ambil makom itu untuk sholat berjamaah sama Rasulullah SAW ketika itu. Suatu saat Rasul nunggu, belum datang Sya'ban. Mana Sya'ban itu? Ditunggu, mana Sya'ban? Hampir menjelang suruk, akhirnya Rasul berdiri. Sahabat, ada yang lihat Sya'ban? Karena sahabat ini nggak terkenal, ya. Karena boleh jadi anak kita juga, kalau kita bilang, kamu kenal Sya'ban, pasti anak kita nggak kenal. Ada sahabat-sahabat yang tidak terkenal seperti Sya'ban, Koko, ya, Hanzolah. Tanya sama anak kita, pasti mereka nggak tahu. Yang mereka kenal paling Umar, Utsman, Ali. Tapi subhanallah, sahabat yang tidak terkenal ini, tapi kematiannya dirindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kematiannya dirindukan para malaikat yang ada di langit, termasuk Sya'ban ketika itu. Akhirnya karena hampir suruk ada. Oke, kalau tidak ada yang tahu Sya'ban di mana, yuk kita salat subuh berjamaah dulu. Subuh selesai, Rasul berdiri lagi. Ada yang tahu rumah di mana rumah Sya'ban? Sahabat di pojok angkat tangan, ya Rasulullah, aku tahu rumahnya. Oh, antarkan aku ke rumahnya. Diantarkan Rasul bersama sahabat ini ke rumah Sya'ban. Apa yang terjadi saudaraku? Allahu Akbar. Nabi menghitung jarak panjang antara Madinah ke rumahnya itu hampir 3 jam perjalanannya. Artinya apa? Analoginya, kalau sekarang subuh jam 4, berarti Sya'ban sudah berangkat ke Masjid Nabawi jam berapa? Jam 1, bayangkan. Hanya apa? Menjaga konsistensi luzumul jamaah dalam bentuk fardiyah amaliyah sendiri dia. Apakah kita begitu? Kita dekat masjid, rumah di samping masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita datangnya telat. Tapi Sya'ban jam 1 sudah jalan. Dan jangan dipikir jalan itu seperti jalan di Margonda, yang ada restoran, ada kafe, ya, kemudian terang benderang, gelap ketika itu. Tapi Sya'ban menjaga konsistensi luzumul jamaah secara fardiyah untuk bersama Rasul berjamaah ketika itu. Sampai di rumahnya, diketuklah pintu. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ana Rasulullah. Merasa senang Rasul datang. Maka Rasul berkata, wahai bunda, aku tidak lihat Sya'ban salat subuh berjamaah pada hari ini. Di mana beliau? Istrinya menangis, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, Sya'ban telah wafat. Sya'ban telah meninggal Rasulullah. Maka ketika itu Rasul tertunduk sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Sya'ban tidak berjamaah asbabnya Pak, bukan karena hujan, bukan karena ada petir, bukan karena halangan-halangan yang lain yang mengakibatkan uzur yang tidak syar'i, tapi apa? Subhanallah, kematian yang menjemput dia itu yang membuat dia tidak subuh berjamaah. Kalau kita, masya Allah, hujan dikit, syar'i ini kan, nggak apa-apa nggak berjamaah. Padahal kan punya payung, kan punya jas hujan, punya mobil, punya motor. Kenapa nggak dipakai untuk tetap menjaga istiqomah berjamaah secara fardiyah ketika itu? Sya'ban melakukan itu. Istrinya sambil mengatakan, ya Rasul, tapi saya bingung. Kenapa, bunda? Sebelum mengucapin kalimat la ilaha illallah, Sya'ban mengucapin 3 kata-kata. Apa saja bunda? Yang pertama dia katakan, ya Allah, coba lebih jauh. Yang kedua, ya Allah, coba yang baru. Yang ketiga, ya Allah, coba semuanya. Apa sahabat santri? Yang pertama, ya Allah, coba lebih jauh. Yang kedua, ya Allah, coba semuanya. Yang ketiga, ya Allah, coba yang baru. Maka sang istri Sya'ban mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong tafsirkan. Maka Rasul membuka surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasabna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid.
hari ini pandangan kamu tertutup. Peristiwa-peristiwa hari yang kita lakukan, baik keburukan atau kebaikan, tertutup pandangan kita. Ketika sakaratul maut, fakasabna anka gitu, Allah buka mata kita. Artinya apa? CCTV perbuatan baik buruk kita dibuka oleh Allah, dan itu dilihatkan sama orang yang akan sakaratul maut ketika itu, termasuk Sya'ban. Maka cukup alasan ketika Sya'ban mengatakan, ya Allah coba lebih jauh. Apa maksudnya? Maksudnya dia untuk menjaga konsistensi luzumul jamaah. Subhanallah, dilihatkan oleh Allah bagaimana keindahan surga dibuka lebar untuk Sya'ban. Kenapa? Dia berjalan dari jam 1 sampai jam 4 ke Masjid Rasulullah untuk berjamaah. Dilihatkan begitu indah, bidadari menari-nari, pintu surga terbuka lebar, malaikat menunggu di atas langit. Maka dia katakan, ya Allah, ini 3 jam saya jalan ke Masjid Nabawi, begitu indah. Coba kalau saya lebih jauh lagi rumah saya, mungkin lebih hebat dari ini ya Allah makomnya. Subhanallah, penyesalan dalam kebaikan itu Sya'ban. Kalau kita terbalik, penyesalan dalam perbuatan keburukan baru nyesal, tapi Sya'ban penyesalan buat kebaikan. Fastabiqul khairat, berbuat baiklah, berbuat kebaikan. Kemudian Sya'ban ucapin apa lagi teman-teman? Sahabat santri dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan, ya Allah, coba yang baru. Jadi teman-teman pernah ketika Sya'ban akan berjamaah bersama Rasul, musim dingin ketika itu, maka dia pakai jaket yang lama, dia pakai jaket yang baru untuk menghindari kedinginan di malam itu. Karena memang kalau di Arab Saudi itu kalau malam dingin sekali, kalau siang memang panas seperti itu hawanya. Beda dengan kita di Indonesia, ya, malam siang indah terus hawa kita. Makanya harus kita syukuri nikmat ini. Kita tinggal di Indonesia yang begitu gemar ripah lujina, harus kita syukuri semua itu. Apa yang tidak ada di bangsa ini semuanya serba ada. Ya, bahkan Gus Plus pernah mengatakan tongkat ditaruh jadi tanaman. Masya Allah, begitu kayanya bangsa ini. Jadi pas pulang Sya'ban habis sholat subuh, dia merasa ketemu, ya pas berjalan itu ketemu sama kakek-kakek yang sedang kedinginan, menggigil dia. Tidak ada pakaian yang bisa melindungi dia dari kedinginan. Maka Sya'ban gitu dengan ikhlas memberikan apa? Jaket yang lama apa yang baru? Dia kasih jaket yang lama. Kek, tolong pakai jaket ini. Terima kasih nak. Akhirnya kakek itu terhindar dari kematian. Karena asbab apa? Sya'ban ngasih jaket yang lama. Maka Sya'ban mengucapin apa? Ya Allah, coba yang baru. Dibuka oleh Allah kasap matanya. Dilihat CCTV-nya kepada Sya'ban ketika satu maut itu. Malaikat menari-nari, bidadari menunggu beliau. Surga terbuka lebar. Ya Allah, coba kalau saya kasih jaket yang baru, kayak apa indahnya kematian ini. Yang lama aja kayak begitu. Subhanallah. Yang ketiga, sahabat santri apa? Sahabat ucapin, ya Allah, coba semuanya. Betul Anda. Apa maksudnya? Ternyata pernah beliau, ya, ketika saya sholat subuh berjamaah, dia pulang ke rumah, isinya ngasih 1 gelas susu dan 1 potong roti. Ketika sedang ingin makan, datang pengemis peminta-minta, wahai Tuhan, aku belum makan, aku lapar. Dengan ikhlas Sya'ban dikasih setengah susunya, dikasih setengah rotinya kepada peminta itu. Ayo Pak, silakan makan. Makan minum kenyang mereka. Apa Sya'ban ucapannya ketika satu maut? Ya Allah, coba semuanya. Apa maksudnya? Dia merasa menyesal berbuat kebaikan, ngasih setengah roti dan setengah gelas susu. Andai kata aku berikan semua ya Allah, bagaimana jadinya kalau malaikat itu menunggu saya di surga? Bagaimana surga terbuka lebar di mataku saat ini ya Allah? Maka ketika itu pahamlah istrinya ketika Rasul mentafsirkan bagaimana Sya'ban mengucap 3 kata-kata untuk konsistensi berjamaah, luzumul jamaah dalam hal fardiyah, pribadi, amaliyah. Sudahkah kita sedemikian? Kita tanya kepada keimanan kita, karena itu barometernya iman semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jaga kekompakan. Jaga akidah kita dalam ukhuwah Islamiyah, insya Allah kemenangan itu akan kita raih. Yang kedua, ibadah rahman, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba'us sunnah, ngikut sunnah Rasul. Allahu Akbar. Kita sungguh mengelus dada hari ini bagaimana Rasul lagi-lagi dihina terus menerus. Bagaimana Presiden Macron dari Prancis itu menghina Rasulullah SAW. Padahal kita tahu bagaimana sejarah beliau. Mohon maaf, bahkan ini Erdogan mengatakan demikian. Ya, beliau itu ketika sekolah masih usia 15 tahun dan gurunya 40 tahun, itu dia naksir dengan gurunya, padahal sebetulnya bukan pacarnya, sebetulnya pantas jadi ibunya. Tapi itulah Macron. Ya, akhirnya apa? Dia berzina. Ya, padahal istrinya atau sang calon istrinya ini itu sudah bersuami dan punya anak 3. Tapi karena dipaksa sering ketemu, bahasa anak sekarang anak gaul itu cilok, cinta lokasi, karena sering ketemu di sekolah, akhirnya apa? Melakukan perzinahan. Ya,
Dan maka jangan heran ketika backgroundnya seperti itu, maka ucapannya kita lihat sekarang, menghina Rasul dengan kartun-kartunnya. Umat Islam bangkit di situ. Tapi kita lihat bagaimana dengan kita. Kalau Turki demikian dahsyatnya, Erdogan mengatakan akan dimulai kembali perang salib kedua. Masya Allah. Ya, dia katakan dengan tegas, sejahat-jahatnya George Bush, sejahat-jahatnya Ronald Reagan tidak akan pernah membawa agama ini ke dalam istana menghina Rasul. Tapi baru saya dapati Presiden Prancis Macron yang menghina itu, maka inilah dimulai perang salib kedua. Dan Turki sudah siap ketika itu. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Ketika nanti di Telaga Kausar, Rasul akan memberikan minum satu persatu pada kita. Rasul bertanya sama kita, "Hai umatku, bagaimana tingkahmu dan perbuatanmu ketika aku dihina oleh Macron ketika itu? Apa kau diam saja?" Rasul akan tanya itu kepada kita. Maka ittiba'us sunnah, ikut sunnah Rasul. Sunnah itu banyak sekali. Ya, mencintai Rasul dengan apa? Hubbu fi Rasulillah sallallahu, mencintai Rasul sallallahu. Masya Allah, banyak sahabat yang cinta begitu dahsyat. Makanya ketika cinta dengan Rasul, bahasanya yang di hadis paling banyak la yu'min, la yu'min, la yu'min. Demi Allah, wallah la yu'min. Belum sempurna imannya, belum sempurna imannya sebelum menjadikan Rasul di atas segalanya. Min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, daripada anaknya dan orang tuanya dan seluruh manusia. Masya Allah. Jadi lagi kembali, saudara yang dirahmati Allah, ganjarannya barometer adalah iman semua. Dan ketika itu ada cerita yang sangat menarik bagaimana Khubayb bin Adi ketika akan dipanah oleh Abu Sufyan ketika itu. Bila sudah disalib, dibentangkan tangannya di bawah pohon kurma. Ketika akan melesat panah itu, maka Abu Sufyan mengatakan pada Khubayb bin Adi, "Ya Khubayb bin Adi, apabila hari ini kedudukanmu diganti dengan Rasulullah SAW, bagaimana sikap kamu?" Dan ketika itu Khubayb bin Adi mengatakan, "Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan pernah redo. Jangankan panah yang akan mengenai busur Rasulullah, secuil duri pun kena beliau. Demi Allah, aku tidak redo. Aku bahagia dan istri dan anakku bebas dari hukuman ini. Saya tidak akan pernah mau." Maka ketika itu Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan." Tidak pernah aku lihat seorang yang mencintai seorang yang lain. Kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Seperti cintanya para sahabat Rasul dengan Muhammad SAW. Subhanallah. Lagi-lagi apa saudaraku? Luzumul jamaah di awal. Koneksi dengan apa? Dengan yang kedua, ittiba'us sunnah. InsyaAllah. Hadirin, sementara baru dua ittiba'us sunnah. Yang kedua, yang pertama apa? Luzumul jamaah, yaitu kurikulum yang pertama. Yang kedua apa? Ittiba'us sunnah. InsyaAllah kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih. Barakallahu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah